Saya hormati Dr. Danarto, Dr. Ahmad Zulfan, dan Dr. Untung Ranggono. Saya Hidayu Permata Hardi, Residen Urologi semester 3, akan mempresentasikan EAU Reading yang berjudul Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptom, include benign prostatic obstruction. Secara epidemiologi, LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom itu dibagi menjadi 3 gejala, yaitu gejala storage atau gejala iritatif, voiding atau gejala obstruksi, dan post-mixi. Gejala iritatif terdiri dari frekuensi, urgensi, dan nokturi, sedangkan gejala obstruksi terdiri dari BAK tidak merasa tuntas dan pancarannya lemah. Sedangkan post-mixi itu gejalanya adalah BAK-nya terputus-putus. Gejala saluran kemih bagian bawah secara umum itu dikaitkan dengan BOO atau bladder outlet obstruction yang sering disebabkan oleh BPE karena kondisi histologi BPH. Jadi BPH itu pada dasarnya adalah gejala gambaran histologi. Jadi kalau sudah ada gambaran histologi maka bisa disebut sebagai BPH. Tetapi jika secara klinis terdapat sumbatan yang berasal dari prostat, itu namanya adalah BPE atau benign prostatic enlargement. Nah, jika BPE itu menyebabkan obstruksi, maka disebut sebagai BPO atau benign prostatic obstruction. Sebagian besar dari banyak penelitian, LUTS itu berhubungan dengan prostat. Tetapi ada penelitian lain yang juga menyebutkan bahwa LUTS itu tidak hanya berhubungan dengan prostat, tapi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Salah satunya adalah disfungsi kandung kemih, termasuk overactivity detrusor atau underactivity detrusor, kemudian adanya gangguan neurogenik atau non-urologi lainnya, misalnya gangguan sistemik. Nah, secara dari EAU, kondisi umum terkait LUT itu didefinisikan, pertama adalah retensi urin akut. Retensi urin akut adalah kondisi di mana kandung kemih terasa nyeri, teraba, dan dapat dikenali ketika pasien itu tidak bisa buang air kecil. Sedangkan kalau retensi urin kronis, itu adalah kondisi di mana kandung kemih itu tidak terasa nyeri, tetapi dapat teraba atau dapat dikenali dengan istilah bulging. Dan ini biasanya juga pasien mengeluhkan adanya keluhan mengompol. Kemudian untuk obstruksi kandung kemih yang tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah obstruksi selama berkemih yang ditandai dengan peningkatan tekanan detrusor dan penurunan laju aliran urin. Untuk BPO, sama seperti tadi, yaitu suatu bentuk BOO jika penyebab obstruksi outletnya itu diketahui adalah benign prostate enlargement. Kemudian untuk BPH atau benign prostate hyperplasia itu adalah istilah yang digunakan untuk pola histologi yang khas yang menjelaskan bahwa penyakitnya itu berasal dari prostat. Kemudian untuk detrusor overactivity itu adalah penilaian urodinamik yang ditandai dengan kontraksi detrusor yang tidak disengaja selama fase pengisian yang mungkin terjadi secara spontan atau terprovokasi. Nah, di EAU dijelaskan banyak sekali penyebab dari LUTS itu sendiri, tidak hanya prostat, tetapi juga bisa detrusor underactivity atau overactivity bladder, atau nocturnal polyuria, chronic pelvic pain syndrome, neurogenic bladder, urinary tract infection, atau adanya benda asing di urinary tract, kemudian adanya struktur uretra, ada tumor buli, distal ureteric stone, dan penyebab lainnya. Nah, pada bagian pembahasan ini, yang dibahas dalam bab ini hanya BPO itu saja. Yang lain dijelaskan di bab lainnya. Untuk mendiagnosis kondisi LUTS itu sendiri, perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu baik itu pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan penunjang. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis, mengobservasi perkembangan penyakit, memberikan terapi, dan mengevaluasi dari terapi itu sendiri. Untuk penilaian klinis pasien dengan LUTS itu memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi diagnosis banding. Karena kita ketahui bahwa LUTS itu multifaktorial. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan profil klinis, termasuk risiko perkembangan penyakit LUTS itu sendiri agar perawatan yang diberikan itu tepat. Nah, ini adalah dari anamnesis. Jadi
di anamnesis yang perlu digali itu pertama adalah riwayat medikal. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit sistemik tertentu, misalnya yang berhubungan dengan gejala LUTS, kayak diabetes mellitus atau hipertensi. Kemudian juga perlu dinilai simptom skor kuesionernya, biasanya yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan IPPS score. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan frekuensi volume chart dan bladder diary. Ini sangat penting untuk mengevaluasi atau mengetahui kondisi LUTS pada pasien. Seperti yang direkomendasikan pada EAU, di mana take a complete medical history from men with LUTS itu rekomendasinya strong. Kemudian penggunaan simptom score kuesioner yang tervalidasi untuk mengetahui apakah keluhan LUTS itu mengganggu dari kehidupan pasien atau tidak, itu juga strong. Dan yang terakhir adalah penggunaan bladder diary itu juga sangat direkomendasikan dan disarankan untuk penggunaannya 3 hari berturut-turut. Jadi kalau mamanya menggunakan bladder diary tapi hanya dalam 2 hari atau 1 hari itu kurang valid karena kita tidak bisa mengetahui secara konstan kondisi dari pasien tersebut. Nah, setelah anamnesis masuk ke dalam pemeriksaan fisik dan penunjang, di mana pemeriksaan fisik yang dilakukan itu difokuskan pada area suprapubik, genitalia eksterna, perineum, dan tungkai bawah harus dilakukan. Nah, yang dikecualikan ini adalah keputihan, stenosis meatal, phimosis, dan kanker penis. Kalau udah ada tanda-tanda ini, maka bisa dipikirkan diagnosis lain yang lebih sesuai kondisinya dengan pemeriksaan tersebut. Yang pertama yang harus diperiksa adalah digital rectal examination dan volume prostat. Ini adalah cara paling sederhana untuk menilai volume prostat, tetapi korelasinya dengan volume prostat itu buruk. Karena untuk mengetahui volume prostat yang sesungguhnya itu lebih baik disarankan menggunakan USG. Penelitian menyimpulkan bahwa DRE atau digital rectal examination itu cukup membedakan antara volume prostat ukuran kurang dari 50 gram dan lebih dari 50 gram. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu adalah urinalisis, di mana urinalisis baik itu dipstik atau sedimen dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah pasien LUTS itu disebabkan karena ISK atau adanya hal lain misalnya mikrohematuri dan diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan PSA. Pemeriksaan PSA ini berhubungan kuat dengan volume prostat. Jadi semakin tinggi PSA-nya berhubungan dengan volume prostat yang juga semakin tinggi. Nah, perkiraan nilai PSA pria dan prostat yang dengan prostat melebihi 40 gram itu adalah lebih dari 1,6 pada usia 50-an, lebih dari 2 pada usia 60-an, dan lebih dari 2,3 pada usia 70-an. Ketika dicurigai pasien itu mengarah ke diagnosis suspek CA prostat, maka guideline-nya harus diubah menjadi guideline CA prostat, bukan guideline LUTS lagi. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan renal function measurement. Nah, pada pemeriksaan ini, fungsi ginjal dapat dinilai dengan penilaian kreatinin serum dan penilaian estimated glomerular filtration rate. Pada penilaian ini, bisa ditemukan bahwa terjadinya hidronefrosis, insufisiensi ginjal atau retensi urin, apakah berhubungan dengan tanda-tanda BPO atau tidak. Dan juga perlu ditanyakan apakah pasien memiliki diabetes mellitus atau hipertensi atau tidak, karena ini bisa meningkatkan konsentrasi kreatinin. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah PVR atau post-void residual urine, yaitu sisa urin pasca berkemih. Pada penilaian ini, PVR ini bisa dinilai dengan USG atau scan kandung kemih atau kateterisasi. Nah, apabila ada PVR yang cukup tinggi pada pemeriksaan USG, maka bisa disimpulkan bahwa di situ apakah terjadi BEO atau tidak. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah uroflometri. Jadi uroflometri ini adalah pemeriksaan diagnostik. Dia tidak bisa membedakan penyebab dasarnya. Dia hanya bisa mengetahui apakah sumbatan ini disebabkan karena obstruksi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah imaging. Jadi pada kasus LUTS, imaging itu tidak disarankan seperti rekomendasi dari EAU ini.
perform ultrasound of the upper urinary tract in men with LUTS itu rekomendasinya adalah weak. Pemeriksaan imaging itu disarankan pada pasien-pasien yang memiliki riwayat hematuri, riwayat batu sebelumnya, atau adanya kelainan organ misalnya terjadi hidronefrosis. Nah, rekomendasi yang kedua di bawahnya yaitu perform imaging of that prostate when considering surgical treatment itu disarankan. Jadi pemeriksaan prostat sebelum dilakukan tindakan surgical, imaging prostat itu disarankan. Kemudian untuk VCUG di EAU jelas tidak direkomendasikan untuk diagnosis LUTS pada pria. Karena pemeriksaan ini digunakan untuk mendiagnosis adanya FUR, bladder diverticula, atau uretral pathologis. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya itu adalah uretrosistoskopi. Nah, pemeriksaan uretrosistoskopi pada pasien dengan LUTS itu tidak direkomendasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan urodinamik. Urodinamik ini merupakan pemeriksaan yang direkomendasikan untuk mengetahui penyebab dari gejala LUTS itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi mekanisme fungsional LUTS, untuk mengidentifikasi faktor resiko, dan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah non-invasive test in diagnosis BOO in men with LUTS. Jadi pemeriksaannya ini adalah mengetahui dari protusi prostat dan ketebalan dinding buli. Protusi prostat itu dilakukan dengan menghitung secara USG jarak antara ujung lobus medius prostat dan leher buli di bidang mid sagital. Pemeriksaannya adalah menggunakan USG pada suprapubis dengan volume buli itu harus terisi 150 sampai 250 cc. Derajat protusi prostat itu dibagi menjadi 3, yaitu protusi grade 1 jika ukurannya 0 sampai 4,9 mm, grade 2 jika 5 sampai 10 mm, dan grade 3 jika lebih dari 10 mm. Nah, penonjolan prostat intravesika ini berkorelasi baik dengan BPO. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian dari dinding buli. Penilaian bladder wall thickness itu dinilai dari jarak antara mukosa dan adventitia buli yang diukur. Kemudian kalau penilaian detrusor itu dinilai dari detrusor yang diapit antara mukosa dan adventitia. Nilainya adalah 5 mm. Jadi ketika nilai ambang 5 mm pada dinding kandung kemih anterior dengan pengisian kandung kemih 150 ml, maka itu bisa membedakan apakah pasien itu mengalami BOO atau bukan BOO. Ini adalah cara mendiagnosis algoritmanya pasien LUTS pada usia 40 tahun atau lebih. Jadi laki-laki dengan LUTS dianalisis dulu riwayatnya, anamnesisnya, dan apakah ada masalah seksual atau tidak. Kemudian digunakan skor kuesioner untuk mengetahui kualitas hidupnya, dilakukan pemeriksaan urinalisis, kemudian pemeriksaan fisik, dan PSA. Apabila semua itu dirasa mengganggu pasien, maka bisa dilihat flowchart frekuensi berkemihnya. Apabila yang predominan itu adalah storage LUTS, maka bisa dilakukan pemeriksaan USG urofrometri, dan jika itu dirasa kondisinya memang mengganggu pasien, maka bisa dilakukan treatment. Treatmentnya itu bisa medikal atau bisa surgical. Nah, ini adalah manajemen terapi untuk LUTS itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu secara konservatif, secara farmakologi, dan yang terakhir adalah surgical. Untuk konservatif itu diberikan atau diterapkan pada pasien-pasien dengan gejala LUTS yang tidak mengganggu kualitas hidupnya. Biasanya jika skor IPSS-nya itu kurang dari 7 atau grade 1. Nah, caranya konservatif ini adalah dengan betul waiting dan memperbaiki lifestyle. Jadi lifestyle yang diperbaiki adalah pasien tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi membatasi
minum alkohol dan minum kopi setelah makan malam, mengurangi asupan minum sebelum tidur, dan tidak makan makanan atau minum minuman yang mengiritasi dari buli seperti kopi, alkohol, dan kafein. Dan ini rekomendasinya adalah strong. Kemudian yang kedua adalah treatment dengan obat-obatan. Obat-obatan untuk LUTS itu sendiri ada 6, yaitu alpha-1 blocker. Dia bekerja dengan menghambat alpha-1 sehingga membuat kontraksi otot polos, sehingga membuat kontraksi otot polos itu pada prostat berkurang dan akhirnya melancarkan pipis itu sendiri. Nah, untuk pengobatan alpha-1 blocker ini adalah pengobatan jangka pendek dan efek samping yang ditimbulkan paling sering adalah retrograde ejakulasi. Kemudian yang obat selanjutnya adalah 5-ARI, 5-alpha reduktase inhibitor. Cara kerjanya adalah kita mengetahui bahwa testosteron diubah menjadi dihidrotestosteron dengan bantuan enzim 5-alpha reduktase. Ketika 5-alpha reduktase itu dihambat, maka terjadilah apoptosis dari sel prostat itu sendiri, sehingga ukuran prostat bisa mengecil. Penggunaan obat 5-ARI ini adalah pengobatan jangka panjang dan biasanya lebih disarankan pada prostat yang ukurannya lebih dari 40 gram. Karena berdasarkan penelitian apabila ukuran prostat kurang dari 40 gram, maka efeknya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan placebo. Kemudian yang ketiga adalah obat muscarinic reseptor antagonis. Jadi obat ini dia menghambat reseptor muscarinic di buli sehingga membuat tonus otot di buli itu menjadi lebih relaksasi dan keluhan storage symptom itu lebih menurun. Contoh obatnya adalah solifenasin. Kemudian yang keempat adalah PDE5. Jadi PDE5 ini adalah obat yang dia memperpanjang dari siklik guanosin monofosfat sehingga terjadi relaksasi dari otot detrusor, prostat, dan uretra. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 obat golongan PDE5 ini, yaitu adalah sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Tapi dari hasil penelitian yang ada, yang direkomendasikan untuk pengobatan LUTS itu adalah tadalafil, 5 mg sehari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fitoterapi atau ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi di EAU ini pengobatan dengan fitoterapi tidak disarankan atau rekomendasinya adalah WIC. Kemudian yang terakhir adalah beta-3 agonis. Jadi beta-3 agonis ini adalah contoh obatnya mirabegron. Dia mengurangi dari konstriksi dari buli, dan beta-3 agonis ini juga masih dalam penelitian lebih lanjut. Nah, ini adalah saran dari EAU, di mana penggunaan alpha-1 blocker untuk laki-laki dengan moderate sampai severe LUTS itu rekomendasinya adalah strong. Kemudian untuk penggunaan 5-ARI pada laki-laki dengan moderate sampai severe LUTS itu juga strong. Dan penggunaan 5-alpha reduktase itu jangka panjang, aksinya baru bisa terlihat setelah 3-6 bulan pengobatan. Kemudian ini untuk yang penggunaan muscarinic reseptor antagonis pada laki-laki dengan LUTS itu juga rekomendasinya strong, tetapi perlu diperhatikan penggunaan antimuscarinic ini jika terdapat phosphoid residual volume itu lebih dari 150 cc. Kemudian untuk PDE5 juga rekomendasinya itu strong, digunakan pada laki-laki dengan atau tanpa disfungsi ereksi. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan use beta-3 agonis in men with moderate to severe LUTS who mainly have bladder storage symptom, itu rekomendasinya weak, lemah penggunaan beta-3 agonis. Nah, ternyata apabila monoterapi itu dirasa kurang membuahkan hasil, maka perlu diberikan kombinasi terapi. Kombinasi terapi yang disarankan pada EAU ini adalah penggunaan kombinasi alpha-1 blocker dengan 5
alpha reduktase inhibitor pada laki-laki dengan moderate to severe LUTS biasanya digunakan pada prostat yang volumenya lebih dari 40 gram. Kemudian kombinasi terapi yang kedua yang disarankan itu adalah penggunaan kombinasi alpha blocker dengan muscarinic reseptor antagonis. Kemudian ini adalah algoritma dari penggunaan pengobatan LUTS itu sendiri dengan penggunaan obatan medis atau konservatif. Keputusan pengobatan itu tergantung pada penilaian selama evaluasi awal dan keinginan pasien atau pilihan terapi itu sendiri juga dipengaruhi oleh keputusan pasien. Misalnya pasiennya tidak nyaman dengan pengobatan jangka panjang, maka bisa diganti dengan pengobatan yang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila keluhan itu dirasa mengganggu, maka kita lihat apakah itu kondisinya nokturnal poliuri yang lebih dominan atau tidak. Apabila iya, maka diedukasi tentang lifestyle dan bisa diberikan pengobatan dengan vasopresin. Tetapi kalau tidak dominan yang nokturnal poliuri, maka dilihat apakah keluhannya itu lebih cenderung ke storage symptom atau gejala iritatif. Jika iya, maka tetap diberikan edukasi lifestyle dan bisa diberikan pengobatan dengan muscarinic reseptor atau bisa dengan beta-3 agonis. Nah, ketika kita lihat ternyata tidak storage symptom predominannya itu tidak lebih muncul, maka dilihat ukuran prostatnya berapa. Jika ukuran prostatnya itu lebih dari 40 dan pasiennya itu mau diberikan pengobatan jangka panjang, maka bisa diberikan pengobatan dengan edukasi dan lifestyle, ditambahkan dengan 5-ARI inhibitor atau bisa ditambahkan dengan alpha 1 blocker atau PDE5. Tetapi kalau ukuran prostatnya itu kurang dari 40 cc, maka bisa diberikan alpha 1 blocker ditambah dengan edukasi gaya hidup. Kemudian ini untuk yang algoritma surgical pada pasien. Jadi ketika terdapat indikasi absolut untuk tindakan operasi, misalnya pasien tidak mau pengobatan jangka panjang, kemudian sudah ada keluhan retensi urin, terus habis itu gagal dengan terapi, maka diputuskan untuk tindakan operasi. Nah, untuk menentukan operasi apa yang dilakukan, itu harus dilihat kemampuan pasien, apakah bisa dilakukan anestesi, apakah ada resiko kardiovaskuler, dan ukuran prostatnya. Jika pasien membutuhkan tindakan operasi dan pasien itu tidak bisa menerima anestesi, maka bisa dilakukan pemasangan puff lift. Jadi dia hanya melebarkan uretra pars prostatica dan itu tidak melakukan operasi pada pasien tersebut. Hanya dipasang kayak klem aja di sana. Pasien bisa menerima anestesi, kemudian dilihat apakah faktor koagulasinya atau dia pengobatan antikoagulannya bisa dihentikan atau tidak. Jika tidak bisa dihentikan, maka operasi yang dipilih adalah dengan menggunakan laser. Tetapi jika antikoagulannya itu bisa dihentikan, maka dilihat dulu berapa ukuran prostat volumenya. Jika lebih dari 80 cc atau 80 gram, maka bisa dilakukan open prostatektomi, pilihan pertamanya. Tetapi kalau memangnya kurang dari 30 gram, maka bisa dilakukan transuretra incision prostat. Kemudian kalau ukurannya 30-80, pilihan pertamanya adalah TRUP. Nah, di dalam LUTS itu sendiri juga ada keluhan nokturia. Untuk nokturia ini, manajemennya adalah dengan menggunakan penilaian bladder diary dan bisa menggunakan obat vasopresin. Nokturia itu sendiri artinya adalah keluhan terbangun pada malam hari untuk BAK. Jadi seandainya pasien itu bangun malam hari tapi dia tidak BAK, itu tidak disebut nokturia. Nokturia itu bisa terjadi sebagai bagian dari lower urinary tract dysfunction seperti OAB atau sindrom nyeri panggul kronis yang dibahas pada bab EAU lainnya. Nah, untuk mendiagnosis dari nokturia itu
perlu atau diwajibkan untuk mengisi buku harian kandung kemih yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dalam 3 hari berturut-turut. Terus menilai faktor perilaku yang mempengaruhi keseimbangan cairan pada saat tidur. Dan yang terakhir, adakah riwayat medis atau pengobatan sebelumnya seperti kondisi gagal jantung, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan obstruksi sleep apnea. Nah, ini tadi algoritma pengobatannya dengan nokturia. Pada nokturia itu hampir sama dengan sebelumnya, tetapi di sini pengobatan yang diberikan itu adalah vasopresin. Nah, untuk nokturia itu sendiri, kalau memang keluhannya itu hanya urologi, maka bisa diberikan modifikasi lifestyle atau pengobatan. Tetapi kalau ternyata setelah dianamnesis, itu keluhan nokturia ini berkaitan dengan bagian lain, misalnya cardiovascular disease, endocrine disease, atau nephrological disease, maka pengobatannya harus bersama dengan bagian lain tersebut. Ini adalah treatmentnya, jadi menggunakan antidiuretik terapi yaitu desmopresin. Desmopresin ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya pada usia lebih dari 65 tahun karena bisa beresiko menyebabkan hiponatremi. Kemudian terapi lainnya bisa menggunakan antimuskarinik dan beta-3 agonis, tapi penelitian yang ada baru meneliti penggunaan obat ini pada wanita. Sedangkan penelitian pada pria itu belum ada. Nah, ini rekomendasi dari EAU, di mana antidiuretik terapi itu bisa mengurangi frekuensi berkemih pada kondisi yang severe, yaitu terbangun malam hari lebih dari 2 atau 3 kali per malam. Kemudian pada penggunaan antidiuretik ini harus hati-hati pada usia 65 tahun karena bisa menyebabkan hiponatremia. Untuk follow up pada pasien dengan LUTS, dengan berbagai manajemen tadi, untuk yang mendapatkan watchful waiting, itu harus dievaluasi selama evaluasi per 6 bulan dan kemudian setiap tahun. Yang dievaluasi itu adalah riwayatnya pasien, apakah kondisi itu dirasa semakin memberat atau tidak, kemudian IPSS skornya bagaimana, nilai urovolmetrinya bagaimana, dan ada tidaknya volume postvoid residual. Kemudian untuk yang mendapatkan medical treatment untuk obat yang alpha-1 blocker, muscarinic reseptor antagonis, beta-3 agonis, PDE5 inhibitor, atau kombinasi antara alpha-1 blocker dan 5-ARI, atau antagonis reseptor muscarinic, itu harus mendapatkan evaluasi setelah 4-6 minggu. Sedangkan yang menggunakan 5-ARI itu sendiri, evaluasinya cukup lama, karena ini pengobatannya baru berefek jika dipakai secara lama, yaitu evaluasi setelah 12 minggu sampai 12 minggu dan 6 bulan. Untuk desmopresin, yang perlu diperhatikan adalah mengukur nilai natrium pada hari ketiga, 7, dan 1 bulan setelah memulai terapi. Jika normal, maka evaluasi bisa dilakukan tiap 3 bulan selanjutnya. Sedangkan yang terakhir adalah follow up pada surgical treatment, di mana post operasi prostat itu dievaluasi 4-6 minggu setelah AF kateter untuk mengevaluasi respon pengobatan dan efek samping. Jika hasilnya itu normal, maka tidak perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya, dokter. Mohon asupannya, dokter. Baik, terima kasih, Dr. Hidayuh. Oke. Jadi yang prinsip ada LUTS itu ya, jadi yang kau pegang adalah organnya itu cuma buli sama uretra, ini pegang dulu ya. Jadi masalahnya itu pada buli dan uretra, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu. Jadi kalau ada LUTS ya, jadi ada LUTS, itu yang terlibat